Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah, senantiasa mari kita mengucapkan syukur kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa kita senantiasa menyampaikan salam salawat kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya akan menyampaikan uraian pengajian yang berjudul Kunci Pembuka Rezeki. Pemirsa yang dirahmati Allah, berkaitan dengan rezeki kita tidak usah khawatir, karena ternyata hakikat rezeki itu ada 3. Yang pertama, rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Siapapun kita, makhluk hidup di dunia ini, ternyata rezekinya telah dijamin oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi, dan tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi Allah ini illa kecuali Allahi rizquha, Allah yang akan memberikan rezeki. Jadi Allah itu menciptakan makhluk sekaligus berkenan untuk memberikan rezeki. Yang kedua, hakikat rezeki itu harus senantiasa kita syukuri. Lebih-lebih Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita itu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Nikmat di sini berkaitan juga dengan rezeki kita. Maka kita akan ditambah kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita kufur, siksa Allah teramat sangat pedih. Hakikat rezeki yang ketiga yaitu harus senantiasa kita ikhtiari. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah telah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau melakukan perubahan. Oleh sebab itu, maka pemirsa yang dirahmati Allah, profesi apapun kita monggo terserah. Tetapi jangan lupa kalau kita sudah berikhtiar, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, Allah pun akan memberikan rezeki kepada kita. Maka orang Jawa sering menyatakan, nek obah mesti mamah. Itu sebenarnya Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Tapi kita sering dalam hal rezeki ini takut dengan yang namanya rezekinya Allah. Jangan-jangan kita tidak diberi. Ternyata yang namanya binatang pun diberi, padahal binatang tidak memiliki pekerjaan. Kita lihat ayam pagi hari pasti dalam keadaan lapar, tapi sore hari pasti dalam keadaan kenyang. Ini karena kasih sayang Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Nah, yang penting setelah kita memahami kunci pembuka rezeki, maka kita harus tahu bagaimana kunci pembuka rezeki agar cepat kita dapatkan. Jangan pernah menyatakan bahwa kita itu seorang PNS atau mungkin kita seorang pegawai yang rezekinya sudah popok seperti itu. Nah, ini jangan sampai keliru. Rezeki itu berbeda dengan yang namanya gaji. Rezeki itu bisa berwujud yang namanya gaji, itu bagian kecil dari rezeki. Kesehatan, kemudian anak yang soleh-solihah, istri, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu termasuk rezeki. Oleh sebab itu, maka yang pertama agar kita senantiasa diberi rezeki oleh Allah, yaitu tawakal kepada Allah. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya kalian mau bertakwakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rezeki. Pagi-pagi dia dalam keadaan lapar, sore hari dia dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Sahih. Dari hadis ini jelas sekali bahwa kita kalau mendekatkan diri kepada Allah,
bertawakal kita kepada Allah, insya Allah kita itu kemudian akan diberi rezeki. Yang kedua yaitu suka menolong, yaitu menolong orang yang lemah. Nah, ini menarik. Kita harus senantiasa menolong orang yang lemah. Tidaklah kalian semua diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kalau kita menolong orang lemah, Allah itu pun akan menolong kita. Nah ini, jadi kita harus senantiasa menolong orang yang lemah, hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, gemar bersilaturahim. Para ustadz, maksud saya yang ketiga, kita harus senantiasa yaitu bersilaturahim. Para ustadz sering memotong hadis ini, yaitu kalau kita silaturahim memperpanjang usia. Tidak salah, tapi hadisnya yang lengkap kalau kita mau bersilaturahim, fadilahnya ada 3. 1, yaitu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada keluarga. Yang kedua, menambah rezeki. Yang ketiga, memperpanjang usia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, menegakkan sholat duha. Luar biasa, Rasulullah menyatakan sholat duha itu mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan. Barang siapa yang melakukan sholat duha 2 rakaat, di hadis yang lain menyebut 4 rakaat, hadis yang lain menyebut 6 rakaat, dan hadis yang lain lagi menyebut 8 rakaat, Rasulullah menyatakan maka kebutuhan pada hari itu akan dicukupi oleh Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Dawud Sahih. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan rezeki, kita gayuh untuk sholat duha. Yang terakhir, kunci pembuka rezeki yaitu gemar bersedekah atau suka bersedekah. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirra wa alaniyatan wa lahum ajrun min rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 274. Ini menarik. Allah telah berfirman, orang yang menafkahkan hartanya, baik itu di malam, siang, secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Entry point-nya, kalau sudah bersedekah itu tidak pernah khawatir akan kekurangan harta, justru malah akan mendapatkan banyak harta. Nah, itulah kunci pembuka rezeki. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang barokah dengan mengamalkan yaitu kunci-kunci pembuka rezeki tadi. Yang pertama yaitu jangan lupa kita harus senantiasa tawakal kepada Allah. Yang kedua, gemar menolong. Yang ketiga, gemar bersilaturahim. Yang keempat, salat duha. Dan yang kelima, gemar bersedekah. Kupat janure tuwa, lepat nyuwun pangapura, kupat duduh santen, jemik blas mboten enak, kupat lawet tongseng. Enak tenan. Insyaallah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.